Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi bersama Pak Agri pagi ini. Pagi ini kita akan belajar matematika kelas 4, materi KPK dan FEB pada soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran dimulai, ingatkah kamu dengan materi sebelumnya? Kamu telah belajar faktor bilangan, kelipatan bilangan, bilangan prima, faktor prima, dan faktorisasi prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya adalah bilangan prima. Bilangan prima ini digunakan untuk menghitung KPK dan FEB dengan mencari faktor primanya. Apa itu faktor prima? Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Berapa faktor prima dari 20? Pintar, 2 dan 5. Karena bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Bagaimana dengan faktorisasi? Faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh, faktorisasi dari 12 dan 18 adalah: dalam menentukan faktorisasi dari 12 dan 18, kita harus mencarinya dengan poin faktor. 12 dapat dibagi 2, yaitu 6. 6 dapat dibagi 2, yaitu 3. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. 18 dapat dibagi 2, yaitu 9. 9 dapat dibagi 3, yaitu 3. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi ini akan digunakan dalam mencari konsep KPK dan FEB. Apakah kamu sudah paham? Jika sudah, yuk belajar KPK dan FEB. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK yaitu nilai kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. Dalam mencari KPK, kita harus mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pohon faktor dan dicari pada pangkat terbesar. Agar lebih jelas, yuk simak soal berikut ini. KPK dari 12 dan 15 adalah: dalam mencari KPK 12 dan 15, kita harus mencarinya dengan pohon faktor. 12 dapat dibagi 2, yaitu 6. 6 dapat dibagi 2, yaitu 3. 3 dapat dibagi 3, yaitu 1. 15 dapat dibagi 3, yaitu 5. 5 dapat dibagi 5 sama dengan 1. Pembagian ini dilakukan dengan menggunakan bilangan prima. Berdasarkan pembagian tersebut, 12 dapat ditulis yaitu 2 pangkat 2 kali 3. 15 sama dengan 3 kali 5. Dalam mencari KPK, diambil pangkat terbesar. KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Konsep KPK dapat digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, dan menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Agar lebih jelas, simak soal berikut ini. Ibu Abid berbelanja setiap 10 hari sekali. Ibu Emma berbelanja setiap 8 hari sekali. Hari ini Ibu Abid dan Ibu Emma bertemu di pasar. Berapa hari lagi Ibu Abid dan Ibu Emma dapat bertemu di pasar? Bagaimana kita menyelesaikan soal cerita di atas? Pintar! Dengan menentukan KPK dari 10 dan 8. Berapa KPK dari 10 dan 8? 10 dapat dibagi 2 sama dengan 5. 8 dapat dibagi 2 sama dengan 4. 4 dapat dibagi 2 sama dengan 2. Berdasarkan pembagian di atas, dapat ditulis 10 sama dengan 2 kali 5. 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2, atau 2 pangkat 3. KPK diambil pada pangkat terbesar, yaitu 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 40.
Jadi Ibu Abi dan Ibu Emma akan bertemu di pasar setelah 40 hari lagi. Apakah kalian sudah paham dalam mencari KPK? Jika sudah, kita lanjut di FPB ya. Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan 2 atau lebih bilangan. Dalam mencari FPB, kita harus mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pound faktor dan dicari pada pangkat terkecil. Agar lebih jelas, yuk simak soal berikut ini. FPB dari 9 dan 18 adalah, ingat, dalam membagi faktor kita harus menggunakan bilangan prima. 9 dapat dibagi 3 sama dengan 3, 3 dapat dibagi 3 sama dengan 1, 18 dapat dibagi 2 sama dengan 9, 9 dapat dibagi 3 sama dengan 3. Berdasarkan pembagian di atas dapat ditulis 9 sama dengan 3 pangkat 2, 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. FPB sama dengan 3 pangkat 2 atau 9. Jadi FPB dari 9 dan 18 adalah 9. Konsep FPB sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian atau kotak, dan sebagainya. Agar lebih jelas, simak soal berikut ini. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua kue tersebut akan diletakkan ke dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Bagaimana kita menyelesaikan soal cerita di atas? Pintar, dengan menentukan FPB dari 30 dan 50. Berapa FPB dari 30 dan 50? Selain menggunakan pound faktor, kita juga dapat mencari KPK dan FPB menggunakan tabel ajaib. Cara menentukan FPB menggunakan tabel ajaib adalah dengan melihat faktor yang sama yang dapat dibagi oleh kedua bilangan tersebut, kemudian dikalikan hasilnya. 30 dapat dibagi 2 sama dengan 15. 50 dapat dibagi 2 sama dengan 25. 15 dapat dibagi 5 sama dengan 3, 25 dapat dibagi 5 sama dengan 5. Selain 2 dan 5, kedua bilangan dari 30 dan 50 tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama. Maka FPB dari 30 dan 50 yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi kotak yang harus disediakan ibu adalah 10 kotak. Bagaimana? Mudah bukan? Jika sudah paham, yuk berlatih. Selamat, anak-anak sudah berhasil mempelajari KPK dan FPB yang berkaitan dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sampai bertemu di materi selanjutnya.